Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga kepada panitia Simposium Internasional Manasa. Perkenankan saya ingin menyampaikan satu tema yang menurut saya belum pernah dikaji orang tentang suluk iwak telu sirah sanunggal dalam naskah Syataria wa Muhammadiyah di Cirebon. Seperti kita ketahui bahwa Cirebon pada abad ke-15-16 merupakan satu-satunya wilayah Kesultanan Islam di Jawa bagian barat yang sangat strategis dalam aspek ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan. Kestrategian ini tidak lepas dari peran Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang menjadi kepala pemerintahan dan juga sekaligus tokoh agama Islam yang pada saat itu Syarif Hidayatullah sudah dikenal aktif dalam berbagai tarekat, baik tarekat Kubrawiyah, Syataria, Qadariyah, dan lain-lain. Naskah kuno sebagai sumber primer dalam kajian Islam dan filologi terutama di Cirebon membuktikan hal itu melalui satu naskah Syataria wa Muhammadiyah. Apa itu iwak telu sirah sanunggal? Iwak telu sirah sanunggal ini bahasa Jawa, juga mungkin ya Cirebon bagian dari itu, yang diartikan sebagai tiga ikan satu kepala. Dalam tulisannya beberapa sebelumnya ada Mustopo dan yang lain disebut Trimina. Dalam kajian ini iwak telu sirah sanunggal diambil dari naskah abad ke-19 akhir yang berjudul Syataria Muhammadiyah dari Keraton Keprabonan Cirebon. Ilustrasi Trimina ini ditemukan dalam 3 naskah petarekatan atau petarekan Tarekat Syataria, 2 koleksi Keraton Keprabonan, dan 1 koleksi pribadi Elang Hilman yang masih menjadi keturunan Keraton Keprabonan. Ini simbol iwak telu dari 3 naskah itu. Ini yang di naskah Syataria Muhammadiyah ada ya dari 3 ikan itu, yang di atas zat atau ibarat Allah, kemudian sebelah kanan afal ibarat jasad, kemudian sebelah kiri sifat ibarat roh. Ini dari naskah SWM, kemudian satu Muhammadiyah, kemudian dari naskah Petarekan 1 yang di Keraton Keprabonan. Bentuk ikannya agak berbeda, kalau yang sebelumnya agak lengkap, kalau ini agak kosong. Kemudian yang sebelah kanan lafal Allah atau rasa, kemudian yang di bawah afal yakni jasad, kemudian yang sebelah kanan sifat atau Muhammad. Kemudian jenis iwak telu sirah sanunggal yang terakhir seperti ini yang dipetarekan. Jadi modelnya sangat berbeda dari ketiga itu, tapi ada satu saya kira yang sama, yakni iwak telu sirah sanunggal, jadi bentuknya yang berbeda, bentuknya saja yang berbeda. Itu dari naskah, ketiga naskah tentang iwak telu sirah sanunggal. Nah, riset tentang atau penelitian sebelumnya yang bicara tentang iwak telu sirah sanunggal ini paling tidak saya mendapatkan ada 3 orang. Pertama, Mustopo dalam buku Islam Kebudayaan di Jawa Timur tahun 2001 mengatakan bahwa iwak telu sirah sanunggal ini terkait dengan metafor kaisaan. Ya, Mustopo menyebut juga tulisan Bisho pada tahun 70 melalui naskah Alor 745. Di situ disebutkan sebagai naskah Naksabandiyah. Saya belum cek seberapa apa isinya, termasuk juga disebut oleh Anabel. Mungkin Anabel juga membaca dari Mustopo sebelumnya, atau mungkin langsung sudah ngecek di Bisho. Kemudian dan ada simbol waktu lagi di Priok Tanah Liat di Barcelona. Kemudian yang kedua, riset yang dilakukan oleh Opan Safari tahun 2010 tentang iwak telu sirah sanunggal terkait dengan ilustrasi dalam naskah Syataria Cirebon. Dia mengkaji tentang iluminasinya. Kemudian Anabel membahas tentang elemen dekorasi dalam naskah-naskah koleksi Muhammad Said di Filipina. Menurut Anabel, sejak abad 13 simbol iwak telu pernah ada di Cina, kemudian India, Eropa. Nah, di Cirebon sendiri abad ke-18 ada dalam naskah lain yakni Serat Damar Wulan. Tapi dari ketiga riset yang saya baca atau yang saya temukan ini belum ada yang mengungkap tentang kaitannya dengan suluk Syataria. Ilustrasi iwak telu sirah sanunggal dalam naskah lain yang ada di Jawa ini yang saya temukan. Kemudian ini di Cirebon juga ada model seperti ini, dan di Derajat Lamongan ini saya kira digitalisasi dari teman-teman Surabaya. Kemudian dari Jogorogo Ngawi juga ada, hanya di Ngawi mungkin kepalanya tidak ada, hanya badannya yang muncul. Ini beberapa iwak telu sirah sanunggal yang ada di naskah lain di Jawa.
Mengapa disebut suluk Iwak Tulis Rasa Nunggal? Seperti kita ketahui bahwa suluk dalam sastra di Nusantara itu mempunyai beberapa makna. Yang pertama makna dalam tasawuf dan yang kedua dalam tradisi Jawa. Sastra suluk itu juga ada sastra suluk pesisiran dan juga ada sastra suluk keraton. Dan pada sisi yang lain, suluk juga dimaknai pada suluk pesantren yang seringkali ini tasawuf ortodok dalam istilah yang lain. Kemudian yang kedua adalah suluk Islam kejawen atau disebut dengan tasawuf heterodoks. Ini saya mengambil kategorisasi ini dari buku sastra sastra Jawa. Tentu saja ini tidak semuanya relevan untuk konteks Cirebon. Kenapa? Karena dalam naskah Cirebon kategori-kategori tersebut tidak murni bisa kita temukan, selain karena ada pengaruh, salah satu sebagai pengaruh tarekat atau martabat 7 yang juga ada pengaruh atau penghargaan yang kuat terhadap syariat. Dalam teks Syatara Muhammadiyah, ilustrasi Iwak Tulu ini untuk menjelaskan hamba, kaula dan Tuhan atau Gusti pada saat ada pertanyaan di dalam naskah itu. Orang yang mengetahui Tuhannya menjadi tidak tahu kepada dirinya, bagaimana tindakannya. Jadi naskah SOM ini memang bicara tentang Syatara Muhammadiyah. Jadi Iwak Tulis Rasa Nunggal ini adalah salah satu ilustrasi saja terkait dengan syatara itu dengan lafal la ilaha illallah. Seperti tadi disebut ada keesaan. Lalu seorang murid hendaknya dapat memahami antara zat, Allah, sifat, roh dan af'al atau jasad sebagai satu kesatuan yang diberatkan dengan 3 ikan satu kepala. Saya kira jawaban bagaimana ketika kita orang yang mengetahui Tuhan tapi tidak tahu bagaimana kita harus melakukannya. Nah, suluk Iwak Tulis Rasa Nunggal dalam konteks suluk Cirebon, suluk Iwak Tulis Rasa Nunggal ini berkaitan dengan zikir dan wirid syataria. Dalam teks syataria Cirebon, zikir dan wirid tersebut disimbolkan dengan huruf lam alif yang diberatkan sebagai bahu, dada dan perut. Suluk Iwak Tulis Rasa Nunggal ini hampir sama dengan temuan penelitian pada naskah Lor 7378 tentang 41 suluk Cirebonan. Salah satunya misalnya suluk Yen Kepanggi yang berkaitan dengan martabat 7. Wujud dalam suluk Yen Kepanggi, salah satu kutipan adalah wujud Allah yang wujud perlambang itu rupa wujud Tuhan dan yang disebut wujud hakiki seperti cermin tunggal. Orang yang makrifat yang dilihat hanya satu gambaran kalam Tuhan bercermin selalu ada. Dahulu saya melihat wayang, yang saya lihat adalah wayang. Kidalang terlihat di mata padahal hanya wayang semata. Saya melihat dalang, hilangnya penglihatan. Wayang dan kelir hanya kidalang yang ada. Sebelum ada wayang ada kelir. Memang sudah tidak ada wayang dan kelir, akan tapi yang ada hanya dalang. Ini adalah perumpamaan bagaimana antara dalang dan kelir ketika kita melihat gambaran tentang sosok Tuhan atau Allah atau wujud Allah seperti apa. Kemudian ada lagi Nur Muhammad dalam suluk Yen Kepanggi. Ketika masih bernama tinta diciptanya Tuhan pada waktu belum terhampar, ketika masih bernama Nur Muhammad. Disebut Nur Muhammad yaitu asal usul segala rupa yang ada di dunia ini, asal keluarnya roh. Sedangkan Adam yang menjadi asal usul semua isi dunia itu manusia yang jasmani. Jadi ini ada gambaran bagaimana Nur Muhammad juga mewarnai suluk-suluk Kecerbonan. Dalam Iwak Tulis Rasa Nunggal, penjelasan ini kita lihat di dalam bagian penting, yakni di tarekat Muhammadiyahnya tentang Nur Muhammad dan martabat 7-nya. Dan suluk sebagai cara untuk memahaminya antara adalah zikir dan wirid dalam suluk Iwak Tulis Rasa Nunggal. Sedikitnya untuk zikir atau wirid dilakukan 3 kali dalam sehari, sekurangnya 100 kali, sebab orang berzikir itu akan lebih bagus kalau jumlahnya lebih banyak, walaupun sebenarnya tidak ada batasnya. Jangan lupa bahwa ketika kita melakukan wirid dan zikir itu, jangan lupa makna tentang zikir itu seperti apa, karena kalau kita tidak mengetahui zikir, tidak tahu makna zikir, ibarat seperti padi itu gabuk atau tidak berisi. Sekali lagi, dalam naskah Syatara Muhammadiyah memang sangat ditekankan bagaimana orang Islam memahami lafal la ilaha illallah. Ketika mengucap lafal la ilaha illallah, ingatlah di dalam hati tidak ada yang disembah dengan sebenarnya selain wujud Allah, atau tak satu pun yang ada kecuali Allah, atau tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Bahkan dalam zikir itu lafal la ilaha, kemudian huwa dan lain-lain itu ada caranya tersendiri. Dan tata krama zikir dalam suluk Iwak Tulis Rasa Nunggal, pertama membaca Al-Fatihah terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Pertama niat kepada Rasulullah, kemudian kepada guru kita, kemudian niat kepada para semua guru, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sekali. Setelah
itu membaca istighfar sebanyak 3 kali dan membaca sholawat sebanyak 3 kali. Posisi zikir duduk bersila menghadap kiblat serta meletakkan tangan di atas kedua paha dengan menutup mata sambil membayangkan kehadiran wajah guru di hadapan kita. Jadi ketika kita melakukan zikir, kita membayangkan bahwa guru kita atau mursyid kita ada di depan kita, karena mursyid kita atau guru kita ini adalah khalifatullah, pengganti ya seperti itu. Jadi perwakilan ada ya Rasulullah dan khalifatullah. Nah, ini pengaruh iwak tulis Sirah Sanunggal dalam naskah Satria Muhammadiyah. Pertama dari segi silsilahnya, tentu saja ini silsilah saya kategori mungkin yang tingkat dunia ada Ahmad Kusyasi. Kemudian di nasional atau nusantaranya ada Abdullah bin Abdul Qahar, ini yang tidak melalui jalur Abdul Qasim Gili dan Abdul Muhyi Pamijahan. Kemudian yang lokalnya atau yang di Cirebonnya adalah melalui Pangeran Jatmaningrat, putra Raja Keprabon ketiga. Dan Raja Keprabon lainnya Pangeran Arifuddin Kusuma Brata, Raja Keprabon 5 abad 19 1838 sampai 1878. Kemudian terakhir Muhammad Nurullah Habibuddin dikenal juga sebagai Pangeran Adikusuma Diningrat Keprabon 6. Raja Keprabon ini mungkin kenapa tema ini dikaitkan dengan kepemimpinan, barangkali karena mursyidnya hampir Raja Keprabonan itu mursyid Syataria. Satu nanti kita akan lihat. Nah, ini silsilah Syataria yang jalur Abdullah bin Abdul Qahar dari Malaikat Jibril, kemudian sampai yang terakhir. Jadi di naskah SWM ini memang ada paling tidak ada 3 jalur, ada Partakusuma, dan Jayadi Kusuma, sampai ke yang terakhir Elang Muhammad Hilman yang punya naskah SWM ini. Dalam konteks Syataria di Cirebon, sebenarnya silsilah Syataria Cirebon ya dengan adanya Syekh Abdul Muhyi mempunyai titik temu di Abdullah Kusasi misalnya, walaupun berbeda ya jalurnya dengan Abdul Muhyi dan Abdul Rafi Singkili, tapi ada titik temu di Syekh Ahmad Kusasi atau Syekh Alim Ar-Rabbani. Ini jalur yang saya temukan di beberapa naskah. Jadi kalau Abdul Rafi Singkili itu Abdul Kusasi langsung Abdul Rafi Singkili, kemudian kalau yang Abdul bin Qahar melalui Khotib Hatib Khobatul Islam, sedangkan yang di Kriya yang di Buntet, yang Syataria yang di Buntet melalui Kiai Krian atau Kiai Asy'ari dari Kendal Kaliwungu. Ini silsilah kait dengan kepemimpinan. Pertama, Syataria di Kebron merupakan atau hampir semuanya adalah Raja Keprabon. Kemudian Sultan Keraton Cirebonan juga seringkali bertarekat Syataria. Kepemimpinan di keraton harus berbasis pada ilmu agama melalui pengguruan Syataria. Karena ini mungkin kenapa, dan di Keprabonan itu hampir semua sultan pernah belajar tarekat Syataria. Jadi sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa sangat mungkin ilustrasi Iwak Tulis Sanunggal itu dalam naskah Cirebon bisa menjadi suluk, sebagaimana juga pengakuan salah satu mursyid Syataria. Jadi memang Iwak Tulis Sanunggal ini tidak semuanya mengakui sebagai suluk, hanya ada beberapa mursyid saja yang mengakui itu. Dan saya kira ini penegasan dari saya paling tidak bahwa dalam konteks sastra suluk mungkin saja dalam naskah Satria Muhammadiyah Iwak Tulis Sanunggal sebagai salah satu suluk yang ada di Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.